Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25013171936. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Broto di kelas 4 dengan tema tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Tadi malam sudah belajar? Sudah. Terus, hari ini ada yang
saling menghargai. Bermain tanpa membeda-bedakan. Ya bagus. Berarti kalian masih mengingat pelajaran yang kemarin ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat poster tentang tanda-tanda usia balik dengan benar. Jadi, langkah yang kita lalui hari ini dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti kalian akan menyimak video. Saya tampilkan video. Nanti kalian bisa menyaksikan video pembelajaran tentang tanda-tanda usia balik menurut fikih. Setelah itu kalian bisa berdiskusi tentang video tersebut. Setelah itu kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat poster. Setelah poster selesai, nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kemudian ditempelkan ke tempat yang sudah disediakan oleh guru. Setelah itu kalian bisa memberi komentar pada hasil karya kelompok lain. Sudah paham? Sebelum saya tayangkan video, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang sudah mengetahui tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Ada? Ada yang sudah mengetahui tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Kalau ada, jari. Ada? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ada? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ada. Perbedaannya apa dari tanda-tanda balik menurut laki-laki dan perempuan? Laki-laki mimpi biasa, Laki-laki biasa. Ya. Apakah kalian tahu adakah kewajiban bagi orang yang sudah balik? Sholat 5 waktu, puasa, menuntut ilmu, menutup aurat. Ya. Kewajiban bagi orang yang sudah balik adalah sholat, puasa, menuntut ilmu, dan menutup aurat. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kalian bisa membuat pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang video. Halo sahabat Soli, Nanti kita tanya kita jawab belajar semua. pendidikan agama Islam Silakan disiapkan keempat buku tulis, menyambut usia balik atau dewasa. tulis yang penting-penting. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Ya, videonya ada mati. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan
bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat solih, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik
Nah, proyek yang kita hasilkan hari ini nanti adalah berupa poster tentang tanda-tanda baik menurut ilmu fikih. Kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian silakan membuat poster. Nanti setelah selesai posternya,
Nah, itu bisa untuk motivasi kalian untuk selanjutnya lebih meningkatkan belajarnya lagi ya. Nah, tidak apa-apa, komentar itu bisa membangun apa? Membangun semangat, gitu ya. Nah, kalau di komentar itu jangan terus kok ini, jangan, itu dibuat semangat. Oh, hasilku kurang bagus, berarti untuk selanjutnya aku harus bisa lebih baik lagi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang pembelajaran kita kali ini tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana? Seru. Nah, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Presentasi, apalagi? Apa yang kalian sukai? Menggambar, apalagi? Mewarnai, apalagi? Belajar dengan seru, ya. Apa yang tidak kalian sukai? Apakah ada yang tidak kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ada? Suka semua?
mimpi basah, yang laki-laki, yang perempuan belum haid, kalian tetap sudah masuk usia balik. Kalian sudah wajib untuk melaksanakan kewajiban bagi orang yang sudah berusia balik. Apa itu kewajibannya? Sholat, puasa, ya, puasa, sudah wajib. Kalau sekarang ini kalian kan belum wajib sholat, tapi nanti kalau sudah balik kalian sudah wajib sholat. Nah, maka dari itu kalian harus mempersiapkan dari sekarang agar nanti kalau kalian sudah balik kalian sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat, puasa, ya. Ada larangan-larangan yang tidak boleh bagi orang yang sedang berada besar. Apa tadi? Membaca Al-Quran, masjid, tawaf, memegang Al-Quran, puasa, itu tidak boleh. Kalau sudah suci baru boleh memegang Al-Quran, boleh sholat, boleh puasa, ya. Nah, kalau sudah selesai haidnya itu harus apa? Mandi wajib. Kalau sudah selesai haid tapi belum mandi wajib berarti dia masih berhadas besar, belum boleh sholat, ya. Nah, maka dari itu kalau kalian nanti sudah balik, kalian kalau yang perempuan sudah selesai haid harus segera mandi wajib. Dan laki-laki juga kalau tadi malam mimpi basah misalnya, bangun tidur harus mandi wajib. Nah, untuk komentar-komentar dari teman kalian tadi itu bisa membuat kalian lebih semangat, jangan terus sedih ya. Kalau dikomentari jangan sedih. Nah, kalian harus tetap belajar, semangat belajar agar nanti bisa lebih baik lagi, gitu ya.